Daru. Henshin. Henshin. Baru aja kemarin debut, nggak pakai lama nih. Langsung kita bakalan review itemnya. Dari bahas rumornya, first look official, update di Terebikun, sistematis Gochizo-nya, dan juga bahas previewnya sebelum debut, terus bahas episode debutnya. Waduh, banyak banget ya. Kita lanjut langsung nih ke review itemnya ya. Kurang puas apa kalian di channel Ana ini? Ini dia guys, DX Purinte Gochizo. Power up Gochizo yang digunakan oleh Lakia untuk menjadi Camarader from Ara mode-mode. Luar biasa. Sudah ada nih ya. Jadi seperti ini dia penampakan dari boxnya. Sangat-sangat unik banget ya. Pernah Ana utarakan pas bahas sistematisnya waktu itu, dimana boxnya ini seperti kayak box kue. Nah, soalnya ada lipatan atasnya ini guys ya. Nah, kalau lipatan atasnya ini nggak apa-apa, karena ini yang bikin sentuhannya itu jadi kayak kotak kue. Di sini kita bisa melihat ya, form terkuat dari Camarader From, yaitu From ala mode-mode, baru aja debut di episode 40 kemarin. Dan ini dia DX Purinte Gochizo-nya. Jadi terlihat banget box ini tuh mewah ya, karena ada color chart warna emas gini dan juga silvernya. Terus juga si Purinte-nya juga terlihat kayak ada glowing-glowingnya gini. Mantap coy. Dan untuk di bagian atasnya nih, ini ada penampakan dari beltnya si From ala mode-mode ya. Jadi ini Frastam Gear yang sudah dicolok dengan si Purinte Gochizo. Dan jangan lupa juga di sini ada bagian kayak tentengannya. Ini benar-benar sentuhan yang mirip banget seperti kayak kotak kue. Dan untuk di bagian sampingnya guys ya, nah dimana si Purinte Gochizo ini tuh bisa kita cabut bagian si puding tengahnya ini, dan nanti dia itu nongol nih si puding krim yang kecil ini guys. Dimana ini tuh bisa kita masukin juga ke si From Breaker ataupun ke Henshin Belt Gabu. Udah pasti kita bakalan coba di review kali ini. Di samping sebelahnya lagi, wow, ternyata Gochizo ini tuh punya suara Lakia. Mantap jiwa. Berarti nggak cuma suara dari si Purinte-nya aja guys ya. Nah, ada suara Lakia yang berarti 3 item final form dari trio rider utama di Gabu. Untuk DX-nya itu ada suara karakternya semua. Itu salah satu yang bisa kita puji dari Bandai di seri Gabu ini. Dan itemnya reguler semua lagi, bukan premium Bandai. Dan untuk di belakangnya guys ya, seperti biasa cara mainnya, nomor 1 Henshin kita masukin ke Frastam Gear. Nomor 2 itu untuk mengeluarkan perisainya guys ya. Nah ini ya, perisai repaint tapi keren-keren aja. Dan nomor 3 finishing terkuatnya, yaitu Pudding Tempest ya. Oke, langsung aja kita buka Purinte Gochizo ini. Bagian atas sih Ana nggak mau rusak guys ya. Jadi kita bukanya dari bawah sini aja ya. Ini Ana bisa dapat secepat ini tuh dari mana? Dari Papol. Terima kasih banyak Bos Fabi ya. Jadi bagi kalian juga nih ya yang mau just tip boleh guys. Ini Lana langsung loh dibeliinnya pas tanggal rilisnya guys. Kemarin sebelum debutnya si From Ara mode-mode episode 40, berarti hari Sabtunya tuh Ana dibeliin tuh. Dari Osaka langsung loh. Gila, langsung dapet guys. Thank you ya sekali lagi untuk Papol ya. Sehat-sehat selalu pastinya. Nah, ini dia penampakan di dalamnya. Waduh, serius lu Bandai? Cuman dus begini doang, bukan kotak ya. Tuh, cuman kayak, aduh, samping-samping dus gini, terus ininya plastik gini doang guys. Ya udahlah, kita langsung aja buka dan kalian tonton reviewnya sampai habis ya. Ini dia guys, DX Purinte Gochizo-nya. Akhirnya Anda bisa megang juga ya untuk versi DX-nya. Jadi langsung aja kita bahas dari segi coloring dan juga detailnya. Sabar, tidak usah terlalu terburu-buru. Pertama kita bahas untuk bagian wadah atau cup silvernya. Ini cakep banget ya, warna silver metallic. Dimana kalau kalian lihat di sini kayak ada lobang. Nah ini pastinya sekalian jadi lobang speaker dan juga sekalian ngasih sentuhan medievalnya ya. Dan juga ini silvernya kalau bukan metallic ya, udah Ana maki-maki pak. Tapi ini agak nanggung ya. Di bagian setengahnya ini tuh metallic, sementara di bagian belakangnya sini nggak metallic. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan untuk di bagian garis ininya guys ya, ternyata ini stiker loh, tapi stikernya glossy ya, jadi agak mantul gini. Sementara untuk bagian tengahnya ini tuh kayak abu begini ya, ya nggak apa-apa lah ya. Abunya mendekati gunmetal juga. Di sini ada lipatan si buahnya teman-teman ya. Dan di sini
yang jadi highlight utama dari si Purinte adalah si bagian pudingnya, guys. Ini kalau kalian lihat bukan patah, guys ya, tapi memang jiggly-jiggly seperti ini tuh. Bisa goyang-goyang seperti ini, yang berarti ada sistem per di dalam sini seperti bagian puding yang ada di dalam Frastam Gear. Nah, makanya dia itu bisa jiggly-jiggly seperti ini ya. Nah, jangan lupa juga guys ya, si Purinte ini tuh bisa kita cabut bagian cherry-nya, kita tarik dan makan menghasilkan si Gochizo satu lagi seperti ini ya. Ini Ana nggak tahu Pak nama Gochizo-nya apa. Jadi kalau di Frappace itu kan sama seperti kayak si Ichiro dan Jiro teman-teman ya. Kalau ini nggak tahu namanya apa, yang si Gochizo-nya ini tuh senyumnya kayak senyum Roblox Pak. Oke, langsung aja kita tancepin lagi. Jadi untuk tancepin lagi harus sesuai guys ya. Nah, harus sesuai dengan si garisnya ini. Nah, seperti itu. Selain itu, ada detail apa lagi? Di sini ada bagian krim-krimnya, teman-teman ya. Kalau kalian lihat yang warnanya itu pearl, jadi lumayan cakep. Di sini juga kayak ada buah-buahnya. Nah, bagian ini Anda berdiriin dulu ya. Sementara bagian pudingnya Anda pencet ke bawah. Nah, ini dia yang kalian bilang itu matanya kayak apa? Barongsai. Jadi memang sih kayak barongsai ya. Tapi di sini kayak ada bagian buah-buahnya lagi nih kalau kalian lihat ya. Ada pisang, jeruk, ini apa nih? Ini apa lagi nih? Ya pokoknya sentuhan buah-buahan lah ya, dimana ini tuh bagian ungunya ini tuh terlihat seperti kayak matanya si Purinte. Dan ini dia perbandingannya DX Purinte Gochizo dengan DX Frappace Gochizo dan juga dengan DX Do Pudding Gochizo. Terlihat si Purinte ini yang paling besar ya. Nah, untuk yang Do Pudding Anda singkirkan dulu. Dan sekarang kalian lihat nih, untuk si bagian bawah Purinte dan juga Frappace. Dia itu jenis-jenisnya sama ya, dimana dia itu memiliki jenis 2 pin yang sama seperti ini. Dan juga ada tombolnya juga guys, seperti ini. Dan yang uniknya dari si Purinte ini, dia itu punya ukir-ukiran kayak seperti ini nih. Yang medievalnya itu makin kerasa, dimana kalau kalian lihat ini ada puding ala modenya dong di bagian bawah loh. Jadi cukup detail nih, bagus guys. Oke, untuk DX Purinte Gochizo ini dia itu punya voice line guys ya, karena memang dia itu DX yang punya suara sendiri. Dan juga ada 11 kombinasi suara dari Purinte dan juga Lakia Amarga. Langsung aja kalian dengerin satu-satu guys ya. Di sini Anda cabut dulu penyumbatnya. Oke, untuk bagian tombolnya jangan salah, jangan ketukar sama yang ini, tapi yang ini, bulat yang di bagian kiri ya. Langsung aja kalian dengerin suara-suaranya ya. Robotik banget suaranya. Ikujai. Yada, yada, nggak mau gitu. Oke. Yada. Wih. Babang puding ya, babang batu kita semua. Daru. Yoroshikuna, salam kenal. Asik, ini puding ala mode Gochizo ka. Ayo bertarung bersamaku. Asik. Oke, suaranya udah balik lagi ke awal ya. Jadi seperti itu ya, ada suara gabungan dari si Purinte dan juga si Lakia. Masih ada lagi guys, kalau kita pencet bagian si pudingnya atau kita drop. Oke, lalu kita pencet lagi tombol yang ini. Nanti dia keluar suara yang berbeda nih. Daru doang, iya memang. Tapi berbagai macam daru guys dari Lakia ya. Tuh. Daru. Daru. Bener-bener daru banget ya. Oke, itu dia guys ya untuk beberapa detailnya. Jadi langsung aja kita masukin ke Frastam Gear untuk berubah menjadi kamera from arah mode-mode. Ini dia guys, DX Frastam Gear-nya sudah Anda siapkan. Ngambilnya juga harus agak lebih jauh ya. Soalnya kan kalian tahu juga di mana penampakan beltnya nanti bakalan tinggi banget. Dan ini dia DX Purinte Gochizo-nya. Jadi langsung aja kita berubah menjadi kamera from ala mode-mode ya. Nah, dia ngomong, drop me, turunkan aku. Berarti si puding di tengah ini kita harus tekan ke bawah. Oke, standby-nya jadi seperti ini. Cukup keren juga. Langsung aja ya. Heshi.
Yes, itu dia suara perubahan dari Fram ala mode-mode ya. Bon appetit, selamat menikmati, selamat makan. Dan di akhir ada suara gongnya. Berarti cocok guys ya, seperti kayak penampakan mukanya ini guys, yang seperti barongsai kalau kata kalian ya. Jadi langsung saja teman-teman ya, kita ke fitur selanjutnya, di mana si Fram ala mode-mode ini tuh bisa mengeluarkan perisai ya. Caranya gimana? Ini tuas Frastam Gear ya, kita ke atasin aja. Terus kita ke bawahin lagi. Keluar suara switch time ya, dimana kalau di filmnya si Lakia itu bisa mengeluarkan kayak tentakel-tentakel yang bermaterialkan metal gitu. Langsung aja ke finishing terkuatnya, yaitu Pudding Tempest, dimana yang Anda suka di bagian ini tuh ada countdown-nya guys. Edan, standby-nya keren banget pak. Kayak magical gitu ya. Mantap jiwa. Kita juga masih bisa mengeluarkan suara Henshin dari Lakia saat berubah. Dan setelah berubah, masih ada suara Lakia juga. Yuk langsung aja kita berubah lagi nih ya. Tapi versi ada suara Lakianya. Setelah seperti ini, kita pencet tombol yang belakang sini guys. Henshin. Ada satu lagi. Nah, dua tipe Henshin ya. Langsung aja guys. Mantap. Jadi ada Henshin yang cool, Henshin. Nah, ada yang lebih bersemangat, Henshin. Seperti itu guys. Langsung aja kita pencet lagi tombol yang ada di belakang untuk lanjut mendengarkan suara Lakia yang udah menjadi Fram ala mode-mode ini ya. Asik, ada Komel tuh. Nah, Shoma, Yanto, ikuzo. Ini akhirnya. Ya, balik lagi ke awal ya. Jadi kalau mau keren finishingnya pakai suara yang ini nih. Nah, si bagian puding mungil yang di atasnya ini yang bisa kita cabut, kita bisa masukin ke frame breaker untuk menjadi finishing lainnya dari si Fram ala mode-mode. Langsung aja. Nah, itu dia guys. Jadi nggak cuma di frame breaker aja, tapi bakalan kita cobain juga nih ya si puding mungil dengan senyum Roblox ini di Henshin Belt Gabu, Henshin Belt Bitter Gabu, dan juga Valen Buster. Sekarang kita bakalan masukin si puding mungil copotan dari Purinte Gochizo ini ke Henshin Belt Gabu. Suaranya bakalan kayak gimana ya? Loh, puring? Ternyata do puding guys. Sama dong kayak ini. Gak ada bedanya.
Mengejutkan guys, ternyata benar-benar sama kayak dough pudding yang ini dong. Astaga, berasa ditipu, kirain bakal ada suara baru ya. Tapi tetap bakal kita cobain juga di Henshin Belt Bitter Gabu. Ini dia Henshin Belt Bitter Gabu, langsung kita masukin. Puding yummy. Itu dia kalau di Henshin Belt Bitter Gabu. Di Valen Buster bisa nggak kita cobain? Nggak bisa guys. Bagian ininya kepentok, padahal dikit lagi banget tuh. Dikit lagi banget bisa, padahal kebaca nih guys ya. Sayang sekali, tapi suaranya sih kayaknya langsung attack sound mungkin ya. Oke, itu dia guys reviewnya buat DX Puring Teh Gochizo. Akhirnya sudah di-review juga ya. Dan kehitung cepat ini Ana reviewnya. Jadi terima kasih banyak juga buat Papol. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang langsung menonton. Kalian sekarang udah tahu semua fitur-fiturnya seperti apa. Dan secara jujur sih Ana ini bilang cukup banyak kekurangan ini DX-nya, tapi nanti Ana utarakan di segmen yang berbeda aja. Berhubung ini reviewnya juga sudah lumayan panjang guys ya, jadi kalian kasih penilaian aja menurut kalian untuk si DX Puring Teh Gochizo ini worth it apa enggak. Dari segi boxnya, dari segi gimmicknya, dari soundnya teman-teman, dan lain-lain. Silahkan komentar aja di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Kita bertemu di review-review Ana lainnya, masih di lini Kamar Gabu. Menjelang tamat, bakalan ada apa lagi nih? Ditunggu aja ya. Thank you guys. Bye-bye.